ternyata agama itu tidak melulu soalan akal, Mmm, tidak melulu soalan logika. Terkadang agama itu justru lebih banyak bermain ke perasaan. mmm, Lebih banyak main kepada sesuatu yang tidak akal. Dan mhm, ternyata setelah aku baca Al-Quran, Al-Quran juga bilang begitu. Misalnya contoh Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Muhammad tugas kamu tuh ada 4. mmm, Tugas yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah membacakan ayat-ayat Allah. mhm, Di situ permasalahan orang Indonesia. mmm, Karena orang Indonesia itu terlalu berpegang pada transliterasi. mmm, Sedangkan bahasa itu soalan taste. ya, Makanya ketika ketika kita ketemu Nak, aku bilang, seumur aku tahu, Nak ini adalah orang yang berdakwah dengan taste bahasa Inggris yang paling bagus. NAK itu Numan Alikan, Numan by the way Alikhan. Ustadz Numan Alikan yang gua sama Ustadz Mhm, Felix di situ ketemu dan nonton bareng. ya. Ya, sorry. Dan itu bahasanya bagus sekali. Ya, Dan hanya orang-orang yang ngerti bahasa Inggris yang bisa ngerti taste itu. ya, Yang bisa dapat yang mungkin orang lain nggak dapat. mmm, Kalau ada orang yang bilang gini, "Biasa aja anak, orangnya mmm, biasa." Karena mungkin dia juga bahasa Inggrisnya biasa-biasa. mmm, Tapi kalau bahasa Inggrisnya advance, ya, dia akan tahu bahwa ini orang ngomong berdasarkan taste. ya, Nah, sama kayak aku pada saat itu ketika ketika di dalam Al-Quran itu dikatakan yatlu alaihim ayatih, ternyata kalau kita cuma baca berdasarkan transliterasi, apa namanya, arti biasa yang kita baca di dalam Al-Quran itu membacakan ayat-ayat Allah. mmm, Padahal kalau kita pikir apakah Nabi Muhammad tuh dan nabi-nabi yang lain mengajak orang cuma dibacain ayat, "Nih bacain ayat ya, kamu coba dengar." Orang logikanya gini, orang yang diajak ngomong itu nggak percaya ayat-ayat Allah. mmm, Ngapain dibacain ayat-ayat Allah? so good. Itu sama aja kayak membicarakan suatu ilmu yang orang nggak menghormati ilmu. Ya, ya, Bagi dia rubbish. mmm, Ngapain gue dengerin ini? that's good. Ternyata kalau kita perdalam dalam bahasa Arab, yatlu itu bukan hanya membacakan, tapi make them realize. Mmm, Buat mereka sadar tentang dengan siapa mereka berurusan. mmm, mmm, Bahwasanya kasih mereka tanda-tanda keberadaan Allah. mmm, Kasih tahu mereka bosnya siapa. Kalau mmm, mereka tahu bosnya siapa, mereka akan naik level. Nah itu mmm, adalah yatlu alaihim ayati. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. mmm, Dan mengkuduskan diri mereka, membuat diri mereka menjadi fitrah. mmm, Jadikan diri mereka tuh tahu bahwa diri mereka lemah. Maka dua ini adalah kombinasi antara logika dan perasaan. mmm, Nah ini Islam berkata ternyata untuk mendekatkan orang dengan Islam tidak bisa hanya dengan akal. mmm, Karena akal itu kering. ya, Karena akal itu terbatas. Dan kita nggak bisa reach lebih banyak daripada akal. Setelah aku masuk Islam, aku baru ngerti. Ternyata Islam itu adalah agama yang tidak tidak pernah mendikotomiskan antara akal dan perasaan. Bahwa mmm, Islam itu satu paket. mmm, Maka Allah itu dan Rasul itu senantiasa berpesan bahwa orang-orang yang ketika dia masuk Islam bukan yang dinilai yang paling bagus akalnya. Bukan dinilai yang paling bagus logikanya. Tapi yang dinilai adalah perubahan apa yang diakibatkan oleh iman itu. there you go. Bagaimana cara dia memperlakukan orang. Right, Bagaimana cara dia untuk merespon sesuatu. mmm, Jadi bukan fisiknya. Tapi sesuatu yang non fisik. ya, Makanya perubahan itulah yang menyebabkan orang itu jadi muslim. Maka mmm, ketika Rasul ditanya tentang definisi muslim, definisi orang muslim, definisinya luar biasa. Yang aku yakin orang-orang muslim juga jarang mendalami ini. oh, Orang muslim kata Rasulullah bukan orang yang paling banyak sholat. Bukan orang yang paling banyak debat. Maka aku tuh sebenarnya nggak suka debat sebenarnya. Kalau ada pun yang orang-orang bilang, oh Felix Xiao suka debat di TV, itu terpaksa. mmm, Terakhir kali, ini agak kemana-mana mohon maaf. Terakhir kali aku ketika debat di TV, aku tuh menolak, banget menolak. mmm, Sampai istriku bilang, pergilah Bi. mmm, Abi itu panggilan papi, pergilah Bi. Kenapa aku harus pergi? Kasih aku satu alasan. Kamu mungkin nggak suka debat, tapi banyak orang yang dapat kebaikan dari situ. Ya udah aku pergi. Tapi aku nggak mmm, suka debat. Aku bilang, dalam dalam hal ini bukan yang paling pintar debat orang muslim itu. Tapi Rasul katakan, siapa muslim itu? Orang yang bisa membuat orang lain nyaman dengan lidahnya beautiful. dan nyaman dengan tangannya. Uh, Artinya, kalaupun nggak bisa dengan tangan, Rasul ditanya lagi, ya Rasul mungkin nggak orang muslim itu mencuri? Bisa jadi kata Rasul. mmm, Bisa jadi dia mencuri. Bisa nggak orang muslim itu berzina? Bisa jadi kata Rasulullah. Tapi ketika ditanya, mungkin nggak orang muslim itu berbohong? Rasul jawab, nggak mungkin. mmm, Nggak mungkin. Kualitas yang paling rendah pada seorang muslim adalah lisannya kejaga. Itu mmm, kualitas yang paling rendah. Maka itu kan melibatkan perasaan. mmm, Karena kalau logik saja kita gak akan masuk. ya, Logik. Kenapa babi haram? Logik.
Sulit. Tapi ternyata kita tahu bahkan setiap seorang karyawan ketika dia kerja dengan logik, kenapa dia harus taat pada bosnya? Karena dia yang gaji gue, karena kalau gue nggak ngerjain SOP gue akan dipecat dan segala macam. Tapi untuk bisa perform dalam tugasnya, dia harus fall in love dengan tugasnya. Ya, passionate. Passionate. Nah itulah seorang muslim. Nah dari situ aku dapat, oh ternyata ini yang dimaksud dengan agama. Jadi aku dapat missing linknya bahwasanya oh ternyata tidak hanya akal, tapi ternyata perasaan juga bermain banyak di situ. That's beautiful. I think itu ya kita sendiri juga nggak pernah tahu. Gue sendiri ini baru pertama kali sih denger kayak definisi Muslim sebenarnya dari Nabi Muhammad gitu. Dan kita selalu mikir kalau Muslim itu adalah berserah. Wait, correct me if I'm wrong. Maksudnya, jadi kata berserah itu kalau itu apa? That's the lifestyle. It's berserah itu adalah konsekuensi daripada seorang muslim. Nah, jadi gini, ketika seseorang sudah tahu bahwa dia adalah bos dan aku adalah karyawan, maka setelah itu dia akan jadi gini, ada 4 konsep yang diberikan pada Nabi Muhammad. Kenapa tanganku begini? Karena ini memang membedakan. Bukan Star Trek ya? Bukan, gitu kan ya. Satu adalah membuat mereka sadar, realize bahwa siapa bosnya, siapa yang kuat di sini. Yang kedua, realize juga bahwa mereka lemah. Yang terjadi apa ketika sudah mereka lemah dan Allah kuat, mereka bersyahadat. Oke, I'm testifying. Oke, aku mengakui bahwasanya kamu kuat dan aku lemah. Dan ini adalah pengakuan yang jujur. Karena itu berikutnya adalah ajarin mereka tentang how to. Kasih mereka tahu caranya gimana. Baru yu'allimuhumul kitab kalau dalam bahasa Al-Quran. Show them the book. Kasih tahu mereka keputusan Allah seperti apa. Kasih tahu Allah maunya apa. Ibarat begini. Kalau ada orang sudah ngakui, aku lemah, aku perlu uang. Dan kamu bos, kamu bisa ngasih aku uang. Oke, kerjaanku apa? Aku berserah, suruh aku. Suruh aku. Maka legalitas hubungan seorang hamba dengan Allah adalah disuruh. Jadi contoh gini, Mas Daniel punya pembantu. Kamu pembantu aku ya, pembantunya bilang, ya saya pembantu kamu. Apakah itu proses membantu itu sudah selesai? Belum. Sebelum Mas Daniel ngasih tugas ke dia dan dia mengerjakan tugas. Nah, muslim itu adalah terserah kamu mau apa, karena aku sudah tahu kamu yang maha kuat dan aku lemah, terserah aku mau diapain. Itu muslim. Oke, tadi kan udah 3 ya. Sorry, yang pertama make them realize. Make them realize. Ya, bahwa menyadari bahwasanya Allah itu siapa. Oke. Yang kedua, buat mereka sadar juga mereka lemah. Mereka harus mensucikan diri mereka. Kalau Mas Daniel pergi ke tempatnya diundang presiden misalnya, tentu berbeda dengan Mas Daniel diundang temannya biasa. Right. Dia akan lebih perhatikan badan saya, saya pakai apa ya, saya pakai parfum apa ya dan segala. Nah itu yang make them realize that they are nothing. Baru mereka mengakui. Yang ketiga baru diajarkan seperti apa maunya Allah itu seperti apa. Baru ada proses nyuruh di situ. Nah ini harusnya kamu begini, jangan kayak gini. Ini harus kamu begini, jangan kayak gini. Nah kalau orang langsung ke sini, mereka bilang siapa kamu nyuruh-nyuruh saya. Exactly. Karena kita gak tahu yang nyuruh itu siapa. Kita gak tahu karakter-karakter siapalah Allah itu gitu kan. Benar. Nah yang keempat baru setelah disuruh. Nah ini the most tricky part. Ada banyak orang yang tahu bagaimana caranya dan mau melakukannya. Serta dia sudah tahu kenapa mereka melakukannya. Tapi tetap dia tidak mampu lakukan. Tidak mampu atau tidak mau? Lebih tepatnya tetap pekerjaannya tidak terjadi. Betapa banyak orang-orang di Indonesia yang mereka pintar, mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tahu bagaimana cara melakukan, dan mereka tahu mengapa mereka harus melakukan, tapi in the end of the day tetap tidak dilakukan. Nah inilah namanya hikmah. Hikmah ini adalah behavior atau di dalam Al-Quran itu disifatkan dengan ketika Allah membantu kamu dan memudahkan kamu untuk melakukan ini, maka kamu akan dapat hikmah. Hikmah dalam bahasa Inggris wisdom. Tapi wisdom dalam bahasa Inggris sangat berbeda dengan wisdom dalam bahasa Arab. Wisdom dalam bahasa Inggris, kalau aku bilang wisdom, yang kepikir orang tua atau orang muda? Tua of course, wise, a wise person. Jenggotnya panjang, jenggotnya pendek. Banyakan panjang sih. Gandalf. Albus Dumbledore. Itu adalah wisdom. You shall not pass. Yang betul. Bisa di-tweet kata-kata dia, itu kan wisdom. Exactly. Di dalam bahasa Arab, wisdom bukan itu semua. Apa itu? Wisdom adalah kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Ketika kamu melakukannya, maka kamu bijaksana. Kenapa harus melakukannya? Karena itu disuruh sama Allah? Bukan. Kamu melakukannya karena kamu sudah berhasil melakukannya, itu wisdom. Contoh, besok ujian, pekan depan ujian, iya. Dan kamu sekarang belajar, itu wisdom. Ada api, kamu tidak pegang, itu wisdom. Apapun yang harus dilakukan dan dia sudah lakukan, itu wisdom. Dan ternyata itu perjalanan paling susah. Karena di dalam Al-Quran yang dikasih wisdom,
itu kebanyakan adalah para nabi. Hmm. Sulaiman, Solomon, mereka itu dikasih wisdom. Wisdom and knowledge, ya. Betul. Yesus itu dikasih wisdom. Right. Muhammad dikasih wisdom. Semua nabi-nabi dikasih wisdom. Right. Dan hanya sedikit di antara orang-orang yang benar-benar dikasih wisdom. Yaitu adalah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan itu dipermudah oleh Allah. Nah itu yang keempat. Maka perubahan itu jadi sudah selesai. Pertama perubahan secara kognitif, akal, logik. Yang kedua perubahan secara perasaan, afektif. Yang ketiga adalah perubahan secara motorik dari tidak bisa menjadi bisa. Yang keempat behavioral, perilaku.